Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, NIM 1580669. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Angkatan 2015B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi hakikat manusia dan pendidikan. Pengertian hakikat manusia dan pendidikan. Hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa, sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksanaannya, kegiatan tadi harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta serasi dengan perkembangan anak didik, serta lingkungan hidupnya, dan berlangsung seumur hidup. Di bidang pendidikan ada dua pendapat. Yang pertama, yaitu menurut Emuliasa, secara makro, pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom, sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika. Selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif, dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. Menurut Reza Mudarjo, tujuan pendidikan merupakan perpaduan tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat pengembangan kemampuan-kemampuan pribadi secara optimal dengan tujuan-tujuan sosial yang bersifat manusia seutuhnya, yang dapat memainkan perannya sebagai warga dalam berbagai lingkungan, persekutuan hidup, dan kelompok sosial. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Menurut Wahyudin, berbagai aspek hakikat manusia pada dasarnya adalah potensi yang harus diwujudkan setiap orang. Sebab itu, bahwa berbagai aspek hakikat manusia merupakan sosok manusia ideal, merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan. Sosok manusia ideal tersebut melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Manusia makhluk individu, makhluk yang memiliki jati diri dan memiliki ciri perbedaan. Namun, pada saat yang bersamaan, manusia juga sebagai kawan sosial bagi manusia lainnya yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Peran pendidikan bagi kehidupan hakikat manusia. Yang pertama, pendidikan berpengaruh positif bagi kehidupan manusia. Sebagai contohnya, pendidikan melalui pengalaman hidup. Pengalaman seseorang dapat mengetahui baik buruknya suatu tindakan, akan lebih berhati-hati dalam memilih suatu keputusan. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya manfaat pendidikan. Pendidikan dapat memberikan prestasi yang intelektual bagi manusia yang terlibat di dalamnya. Belakangan ini, kesadaran akan manfaat pentingnya pendidikan sebagai penunjang menciptakan sumber daya manusia dirasakan sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, sudut pandang pendidikan. Pendidikan sering dipandang hanya sebatas tanggung jawab pemerintah. Padahal, pendidikan yang bermutu sangat memerlukan peran aktif seluruh komponen masyarakat, baik dalam segi perancangan kurikulum, materi pembelajaran, proses pendidikan, dan pembiayaan. Setelah kita membahas tentang hakikat manusia dan pendidikan, maka hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik. Adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia, sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Pada zaman yang semakin canggih ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat ilmu pengetahuan kita semakin sempit, sehingga membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.